Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ida Prihantini, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif adalah menerapkan disiplin dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri terhadap nilai kebajikan yang ada. Belajar untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan menumbuhkan motivasi internal dalam melakukan tindakan bukan karena pujian, hukuman, atau paksaan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan pujian atau penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang terbaik adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu terkait posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan seorang guru menempati posisi kontrol manajer. Guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer berlandaskan kepada restitusi yang dapat menciptakan identitas positif pada diri murid karena murid dapat mengontrol dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu, keyakinan sekolah atau kelas juga bisa berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bagian dari tahapan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer mengutamakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif erat kaitannya dengan modul yang kita pelajari sebelumnya, di mana berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menerapkan budaya positif di sekolah maka akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selain itu, budaya positif juga akan terwujud jika seorang guru menjalankan nilai dan perannya dengan baik di sekolah. Sehingga, budaya positif akan terwujud jika visi dan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Beberapa konsep inti yang saya pahami dari modul ini yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru, saya merasa apa yang saya lakukan selama ini terhadap murid-murid saya ternyata kurang tepat.
karena yang terbaik adalah menerapkan posisi kontrol manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak hadir ke sekolah menggunakan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal atau motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Sedangkan hal yang masih harus diperbaiki adalah terkait posisi guru sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Karena posisi tersebut saya merasa bersalah kepada murid saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer sehingga murid saya menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri tanpa harus mendapatkan hukuman seperti sebelumnya. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan berusaha membangun komunikasi yang baik dengan murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan kenapa kamu melakukan tindakan A, B, dan seterusnya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari adalah bagaimana cara yang tepat untuk berkolaborasi dengan wali murid dalam rangka menerapkan budaya positif tidak hanya di sekolah namun juga di rumah. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.